Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 34. Bab 171, berhasil mendapatkan air mancur dingin roh es. Dengan mata tuanya yang keruh terkunci pada botol giok kecil di atas meja, lama kemudian, Gute menjilat bibirnya, dengan hati-hati mengulurkan tangannya dan meraih botol giok ke tangannya. Dia meletakkannya di bawah hidungnya dan mengendus lembut uap ungu yang pekat. Seketika, dia merasakan tipe api douki di tubuhnya, yang awalnya bersirkulasi dengan kecepatan seperti kura-kura, menjadi jauh lebih aktif. Cek. Suatu hal yang luar biasa. Merasakan perubahan di tubuhnya, ekspresi terkejut muncul di wajah lama Gute. Dia menghela nafas dengan takjub saat dia memukul bibirnya. Merenung sejenak, dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan mulai mencari di antara tumpukan sampah di sampingnya. Akhirnya, dia mengeluarkan piring kristal kecil dan jarum berlubang sempit. Dia menempatkan jarum sempit ke dalam botol batu giok dan dengan lembut mencubitnya, menyedot dan mengisi jarum berlubang dengan cairan berwarna ungu. Setelah itu, dia dengan hati-hati menjatuhkannya di tengah piring kristal. Saat cairan berwarna ungu dijatuhkan ke piring kristal, Xiao Yan dan Gute samar-samar bisa melihat api berwarna ungu menari di dalam setetes cairan berwarna ungu itu. Hal ini, menekankan alisnya, Gute berpikir dalam-dalam sejenak. Dia kemudian tiba-tiba berbalik dan mengeluarkan sebuah buku yang sangat tebal dari balik sampul lempengan batu. Setelah itu, dia membukanya dan dengan cepat melihat ke dalamnya, tampak seperti sedang mencari sesuatu. Melihat tindakan Gute, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan sedikit bingung di dalam hatinya. Mungkinkah lelaki tua dengan penampilan tak terawat ini benar-benar bisa mengenali esens kelahiran singa ametist? Menyapu pandangannya ke botol giok kecil di atas meja, wajah Xiao Yan berkedut sedikit menyakitkan. Jika air mancur dingin roh es tidak begitu penting baginya, dia pasti tidak mau mengeluarkan esens kelahiran singa ametist untuk menukarnya. Benda ini adalah bantuan terbaik saat melatih metode ki tipe api. Saat berlatih dengannya, seseorang dapat menghemat banyak waktu yang dibutuhkan untuk latihan yang sulit. Saat itu dalam kemarahan gunung binatang ajaib, Xiao Yan berhasil mendapatkan 6 botol esensi kelahiran singa ametist. Setelah mengonsumsinya setetes demi setetes selama pelatihannya, dia mengonsumsi kurang dari setengah botol. Dengan demikian, Xiao Yan hanya memiliki sedikit lebih dari 5 botol esens kelahiran singa ametist yang tersisa. Namun, dia harus mengambil satu sekarang untuk mendapatkan air mancur dingin roh es. Masing-masing dari 5 botol esens kelahiran singa ametist ini bisa dianggap sebagai harta yang tak ternilai harganya. Jika seseorang membandingkan nilai berdasarkan kelangkaan dan keunikan, itu tidak akan kalah dengan air mancur dingin roh es. Bagaimanapun, mendapatkan esens kelahiran singa ametist tidak lebih mudah daripada memasuki tempat berbahaya manapun. Hanya singa bersayap ametist tingkat Dou Huang yang berarti bahwa banyak orang tidak akan memiliki kekuatan untuk melaksanakan keinginan mereka. Ketemu. Gute, yang berulang kali membalik-balik buku itu tiba-tiba berteriak saat Xiao Yan merasakan sakit di hatinya. Dengan penasaran mengalihkan pandangannya ke halaman buku yang tampak kuno, Xiao Yan samar-samar dapat mengamati bahwa halaman itu terbuka untuk memiliki gambar binatang besar dengan tubuh seluruhnya tertutup ametist dengan mulut terbuka. Binatang besar ini adalah ametist singa bersayap. Esens kelahiran singa ametist, lahir dari ametist singa bersayap dan lahir dengan bayi binatang. Kemungkinan terjadinya hal ini kecil dan mungkin jarang muncul dalam 100 tahun. Bagi mereka yang melatih metode ki tipe api, ini adalah harta yang mungkin tidak dapat ditemukan bahkan dengan banyak emas. Cek. Nah, aku benar-benar tidak bisa membayangkan bahwa kamu benar-benar mendapatkan barang unik seperti esens kelahiran singa ametist. Setelah membaca dengan lantang informasi tentang esens kelahiran singa ametist, Gute bisa tidak membantu tetapi berseru. Saya mendapatkannya secara kebetulan. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia mengangkat matanya, menatap Gute yang tatapannya tidak pernah meninggalkan botol kecil itu dan berbisik. Jadi bagaimana? Grandmaster Gute, apakah Anda puas dengan hal yang telah saya ambil? Mendengar ini, Gute memutar matanya dan tertawa ke arah langit. Jarum sempit di tangannya dengan lembut mengetuk piring kristal saat dia berkata sambil tersenyum.
Anak kecil, aku masih belum tahu namamu. Xiao Yan. Xiao Yan menjawab sambil tersenyum. Hehe, adik Xiao Yan. Oh, itu, karena kamu sedang mencari air mancur dingin roh es, kamu harus jelas tentang kelangkaannya, bukan? Gute tertawa. Haha. Saya secara alami tahu tentang itu. Jika tidak, mengapa saya harus mengeluarkan benda unik seperti esens kelahiran singa ametist? Xiao yang tersenyum tapi dia membaca sekilas mulutnya sambil tersenyum dingin di dalam hatinya. Apakah orang tua ini mengira dia masih anak-anak? Begini saja. Esens kelahiran singa ametist, milikmu ini bisa dibilang barang langka tapi kamu harus jelaskan bahwa benda ini hanya berguna bagi mereka yang berlatih metode ki tipe api. Ini membatasi nilainya. Gute melirik Xiao Yan dan berkata. Xiao Yan tersenyum tipis tapi dia mengulurkan tangannya perlahan dan mengambil botol giok kecil di depan Gute. Dia kemudian dengan hati-hati menutupnya dan mengangkat matanya untuk melihat Gute yang memberinya senyuman kering. Sambil menyeringai, dia berkata, Grandmaster Gute, tolong jangan perlakukan saya seperti orang bodoh dan menipu saya. Kami berdua tahu efek besar apa yang dimiliki esens kelahiran singa ametist pada mereka yang berlatih metode ki tipe api. Untuk mendapatkannya, banyak alkemis yang rela kehilangan seluruh kekayaan mereka. Haha, Anda tidak perlu terburu-buru untuk menegur saya. Sebagai seseorang yang telah mengumpulkan harta selama beberapa dekade, Anda harus jelas akan nilainya yang sebenarnya. Dengan mencoba meremehkan esens kelahiran singa ametist yang telah saya keluarkan, Anda pasti mencoba menaikkan harganya. Tapi saya juga akan mengatakan ini dulu, saya hanya punya sebotol ametist essence. Anda dapat memilih untuk menukarnya atau tidak. Di antara hal-hal yang bisa saya keluarkan, itu adalah yang paling berharga. Jika Anda masih berpikir bahwa ini tidak cukup, maka saya harus memilih untuk menyerah meskipun saya benar-benar membutuhkan air mancur dingin roh es. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan menyesal. Melihat betapa menentukannya Xiao Yan, Gute membuka mulutnya sedikit. Dia tidak menyangka bahwa setelah bermain sebagai pengganggu seumur hidup, dia benar-benar bertemu dengan seseorang dari generasi muda yang juga tidak memberi hormat di depannya. Mata tua berlumpur itu tidak berkedip saat dia menatap wajah Xiao Yan yang tersenyum. Beberapa saat kemudian, Gute menggelengkan kepalanya dan juga tanpa daya berkata. Karena sudah seperti ini, dengan menyesal saya harus memberitahu Anda bahwa pertukaran ini mungkin harus gagal. Mendengar ini, wajah Xiao Yan tidak berubah. Dia melambaikan tangannya sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Dengan membalikkan tangannya, dia menyimpan botol giok itu ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia berdiri, menepuk punggungnya dan berkata pada Gute sambil tersenyum. Maaf mengganggu Anda, Grandmaster. Ini adalah hari terakhir saya tinggal di Black Rock City. Besok, saya mungkin meninggalkan Kekaisaran Mahajia. Semoga kami memiliki kesempatan untuk berbisnis bersama di masa depan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Xiao Yan berbalik dan bertindak secara alami dan tidak terkendali saat dia melangkah keluar ruangan. Setelah mendengar bahwa Xiao Yan akan meninggalkan Kekaisaran Mahamha, telapak tangan Gute di kaki panjangnya jelas bergetar. Namun, dia tidak langsung membuka mulutnya. Sepasang matanya menatap tajam ke punggung Xiao Yan saat bibirnya menggigil. Ruangan itu benar-benar sunyi. Hanya suara langkah kaki Xiao Yan yang teredam yang bisa terdengar. Dengan punggung menghadap Gute, Xiao Yan melihat pintu kamar semakin dekat. Keringat dingin juga muncul di senyuman yang dia pertahankan di wajahnya. Dia benar-benar membutuhkan air mancur dingin roh es. Namun, jika dia mundur dalam situasi ini, Gute yang seperti serigala yang licik itu pasti tidak akan melepaskan kesempatan untuk membuatnya membayar mahal untuk itu. Ketika saatnya tiba, 5 botol terbatas, esens kelahiran singa ametist, mungkin harus menyusut sekali lagi. Hasil ini tidak diragukan lagi sangat menyakitkan bagi Xiao Yan. Jadi, untuk membatasi syarat pertukaran, dia hanya bisa menunjukkan resolusi seperti itu. Sialan, bukankah kekuatan mental orang tua ini terlalu kuat? Jangan bilang kalau dia tidak tertarik dengan esens kelahiran singa ametist. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi memarahi dengan cemas di dalam hatinya. Pintu kamar sudah dekat tapi semua yang ada di belakangnya masih sepi. 4 langkah, 3 langkah, 2 langkah.
Hatinya dengan tenang menghitung jumlah langkah yang dia harus ke pintu. Ketika dia mencapai langkah terakhirnya, Xiao Yan perlahan menghela nafas. Telapak tangannya sedikit bergetar saat dia menyentuh pegangan pintu. Xiao Yan terdiam sesaat saat dia memegang pegangan pintu. Setelah itu, dia mengatupkan giginya dengan keras, menguatkan hatinya dan membuka pintu, bersiap untuk pergi. Namun, pada saat ini, suara lama yang mengurangi beban hati Xiao Yan muncul dari belakangnya. Nak. Kembali. Anda menang. Sepanjang hidup saya belum pernah melihat esens kelahiran singa ametist. Jadi, Anda sangat beruntung. Jika itu adalah sesuatu yang lain, Anda benar-benar akan pergi dengan tangan kosong hari ini. Suara tua itu seperti guntur yang marah, menghancurkan beban yang telah dengan kuat menekan hati Xiao Yan. Sementara Xiao Yan menghela nafas santai, dia tercengang menyadari bahwa punggungnya telah basah kuyup oleh keringat dingin tanpa sadar. Jika bukan karena pengerjaan yang bagus dari jubah alkemis, kemungkinan Gute di belakangnya akan menemukan sesuatu yang mencurigakan. Tanpa ada yang memperhatikan, Xiao Yan menyeka keringat dingin di wajahnya sebelum perlahan berbalik. Menggunakan gaya berjalan yang lebih santai, Xiao Yan sekali lagi kembali ke meja di bawah tatapan tak berdaya Gute dan duduk. Setelah menarik napas beberapa kali sambil duduk, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Gute. Tubuhnya dengan lemah mengeluarkan botol giok kecil dari cincin penyimpanannya dan dengan lembut meletakkannya di atas meja. Dia berkata sambil tersenyum. Grandmaster Gute, terima kasih atas persetujuan Anda. Tanpa daya menggelengkan kepalanya, Gute mengambil botol giok kecil itu. Dengan wajah yang penuh dengan kegilaan, dia memegangnya di telapak tangannya dan menghirup baunya. Seluruh wajahnya menjadi mabuk. Saat itu, aku mendengar beberapa bajingan memberitahuku tentang esens kelahiran singa ametist, tapi aku belum pernah melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Saya bisa dianggap beruntung hari ini. Melihat cara Gute yang tergila-gila, Xiao Yan merasa sedikit kedinginan. Orang tua ini tidak tertarik pada apapun tapi dia memiliki kecintaan yang tidak normal pada barang-barang unik ini. Cintanya seperti raja yang kejam dan penuh nafsu terhadap wanita cantik. Grandmaster Gute, bisakah kamu mengeluarkan air mancur dingin roh es untuk aku lihat? Xiao Yan mengeluarkan batuk lembut saat dia mengingatkan tanpa daya. Setelah perasaan memabukkannya hancur, Gute dengan tidak sabar menatap Xiao Yan dan mendengus. Tunggu aku di sini. Jangan sentuh apapun. Setelah melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya, dia mengambil amethyst essence, berbalik dan secara acak mengetuk dinding untuk jangka waktu tertentu. Mengikuti suara yang teredam, sebuah lubang kecil muncul di balik dinding. Duduklah di sana dan jangan bergerak. Sekali lagi, Gute memerintahkan dengan keras lagi sebelum menekuk badannya dan memasuki lubang. Duduk di kursi, Xiao Yan tidak melakukan gerakan tambahan apapun. Dengan persepsi spiritual Yao Lao, lelaki tua itu tidak akan bisa mencoba trik apapun. Setelah menunggu dengan tenang beberapa saat, Gute membawa sesuatu di tangannya dan keluar dari lubang. Dia benar-benar memblokir lubang sebelum berbalik saat dia meletakkan kotak giok putih seukuran wastafel di atas meja. Kotak giok putih itu tertutup rapat. Selain lubang untuk membukanya di bagian atas, tidak ada celah sedikit pun. Meski ditutupi oleh lapisan giok putih, Xiao Yan masih bisa merasakan es yang samar-samar merembes keluar darinya. Mengetuk kotak giok dengan cara yang menunjukkan bahwa dia tidak mau berpisah dengannya, Gute dengan hati-hati membuka penutup-penutupnya. Saat penutup dibuka, kabut dingin segera naik dan menyelimuti tempat itu. Dalam sekejap, suhu di dalam ruangan turun. Mengabaikan suhu yang turun, tatapan Xiao Yan buru-buru beralih ke bagian dalam kotak giok. Dia menemukan bahwa lapisan es tebal terbentuk dengan rapi di dalam kotak batu giok. Di tengah es, ada botol giok kecil yang biasa digunakan untuk menyimpan riasan. Di sekitar botol giok diselimuti oleh udara dingin yang tampaknya dapat membekukan hati orang. Menyaksikan udara dingin merembes keluar dari botol giok kecil, Gute menghela napas. Dia mendorongnya ke arah Xiao Yan dan berkata dengan suara lemah. Ambil. Ini adalah air mancur dingin roh es yang kamu inginkan. Bab 172 Pertemuan Besar Alkemis. Menatap kotak giok putih di depannya, kegembiraan muncul di wajah Xiao Yan.
Tangannya sedikit gemetar saat dia mengulurkan tangan, berniat untuk memegang botol giok kecil di tangannya. Melihat tindakan Xiao Yan, kilatan mengejek melintas di mata berlumpur Gute yang duduk di seberangnya. Tepat saat Xiao Yan menyentuh botol giok kecil itu, jantungnya tiba-tiba menegang. Dia menemukan bahwa titik di tangannya yang bersentuhan dengan rasa dingin yang menusuk tulangnya. Dalam sekejap mata, telapak tangannya tertutup lapisan es tipis. Selain itu, es dengan cepat menyebar ke lengan Xiao Yan. Perubahan tak terduga menyebabkan ekspresi Xiao Yan berubah sedikit. Sebuah ide menyerangnya dan benang Douki berwarna ungu di tubuhnya dengan cepat melewati beberapa jalur ki dan akhirnya mengalir ke lengannya. Seketika, api berwarna ungu samar naik dari lengan Xiao Yan dan menemui jalan buntu singkat dengan udara sedingin es sebelum secara bertahap mencairkannya. Lengannya sedikit gemetar dan membuang noda air di atasnya. Tangan Xiao Yan ditutupi dengan api berwarna ungu pucat saat dia sekali lagi mengambil botol giok kecil. Kali ini, dia mengangkatnya tanpa mengubah ekspresinya. Di sampingnya, Gute menyaksikan api ungu yang terbakar dan melonjak di tangan Xiao Yan. Ekspresi terkejut melintas di wajahnya saat dia berteriak tanpa sadar. Api surgawi? Tidak. Setelah merasakan kekuatan api ungu, Gute menggelengkan kepalanya sedikit. Dia menatap pria muda di depannya dan dengan lembut berkata di dalam hatinya. Pria yang luar biasa. Saya sebenarnya salah. Orang ini bukan orang yang sederhana. Mengabaikan tatapan Gute, Xiao Yan fokus mempelajari dengan cermat botol giok kecil di tangannya yang terus-menerus mengeluarkan udara sedingin es. Dia dengan hati-hati membuka tutup botol dan mengungkapkan setengah botol cairan putih krem. Di atas cairan itu, samar-samar orang bisa melihat beberapa hal yang mirip es. Xiao Yan dengan lembut menghirup udara dingin dari botol. Seketika, tubuhnya menggigil hebat. Api ungu Douki di tubuhnya beredar sesaat sebelum memaksa benang udara es keluar dari kepalanya. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan menyentuh bagian atas kepalanya. Dia tercengang menemukan bahwa lapisan tipis kristal es telah terbentuk di atasnya. Dia segera menampar bibirnya. Air mancur dingin roh es, ini memang harta unik yang langka. Tidak heran seseorang harus mendapatkan bantuannya saat menelan api surgawi. Dari tren pemikirannya, Xiao Yan juga bisa secara samar-samar merasakan betapa menakutkan kekuatan api surgawi itu. Sebenarnya diperlukan beberapa jenis hal unik untuk bekerja sama untuk meningkatkan tingkat keberhasilan sedikit. Xiao Yan dengan hati-hati mempelajari air mancur dingin roh es untuk waktu yang lama. Hanya ketika Yaola membenarkannya di dalam hatinya, Xiao Yan buru-buru memasukkannya kembali ke kotak giok putih. Anda telah mendapatkan apa yang Anda inginkan. Tinggalkan jika kau tidak punya apa-apa lagi. Dengan menyakitkan melihat air mancur dingin roh es disimpan oleh Xiao Yan di cincin penyimpanannya, wajah Gute berkedut saat ia melambaikan tangannya dalam upaya untuk mengejarnya. Setelah mendapatkan apa yang paling dia butuhkan, Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia menangkupkan kedua tangannya dan menyalami Gute. Sambil tersenyum, dia berkata, Grandmaster, terima kasih atas bantuan Anda. Jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya pasti akan datang ke sini untuk bertukar dengan Anda. Hem. Ayo temukan saya saat Anda bisa mengambil beberapa bahan. Kalau tidak, aku yang dulu tidak akan melihat siapapun. Menepuk mulutnya, Gute dengan kasar berkata. Tentu saja. Jika saya tidak dapat mengambil sesuatu, saya tidak akan berani datang dan mengganggu Anda. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk sebelum melirik ke sekeliling ruangan. Dia secara acak bertanya. Grandmaster Gute, apakah Anda kebetulan memiliki inti monster peringkat 3 dengan Anda? Jika Anda memiliki inti monster peringkat 3. Memutar matanya, Gute dengan sengaja berkata dengan jijik. Apa menurutmu aku akan mempertahankan sesuatu setingkat itu? Melihat Gute yang tidak bahagia, Xiao Yan terdiam. Wah, kamu butuh monster inti? Saya tidak memiliki peringkat 31 tetapi saya memiliki satu peringkat 5 monster inti dalam koleksi saya. Apakah kamu menginginkannya? Hehe, yang kamu butuhkan hanyalah mengeluarkan satu botol lagi. Tidak, setengah botol, esens kelahiran singa ametist, dan aku akan menukarnya denganmu. Gute menggosok kedua tangannya.
Wajahnya tiba-tiba menjadi tidak terlalu bermusuhan dan senyumnya seperti serigala yang licik. Haha. Grandmaster Gute sangat suka bercanda. Botol Amethyst Essence itu benar-benar satu-satunya yang saya miliki. Aku tidak akan bisa mengeluarkannya lagi. Xiao Yan tersenyum kering dan menggelengkan kepalanya. Meskipun inti monster peringkat 5 sangat berharga, itu adalah sesuatu yang bisa diperoleh jika seseorang memiliki kekuatan. Namun, esens kelahiran singa amethyst adalah barang langka yang mengandalkan keberuntungan seseorang dan tidak dapat diperoleh dengan mudah. Selain itu, bahkan jika Xiao Yan memperoleh inti monster peringkat 5, dia tidak berguna untuk itu dan hanya akan menarik kecemburuan jika dia menyimpannya bersamanya. Karena Grandmaster Gute tidak memiliki inti monster peringkat 3, maka aku akan mampir di rumah lelang. Heh, selamat tinggal. Sambil tersenyum pada Gute, Xiao Yan perlahan membalikkan tubuhnya, membuka pintu dan berjalan keluar di bawah tatapan tidak senang Gute. Bajingan kecil, aku tidak percaya padamu. Gute duduk di kursi dan sedikit bingung saat dia mengerutkan kening. Xiao Yan. Sepertinya saya pernah mendengar nama ini di suatu tempat. Di mana? Di tengah ruangan, lelaki tua berjubah itu menggaruk rambutnya sambil berpikir dalam-dalam. Suara langkah kaki menyebabkan Ao Tuo berbalik saat dia melihat Xiao Yan, yang wajahnya penuh senyuman. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan suara tertegun. Apakah kamu mengerti? Heh. Iya. Mengangguk kepalanya sambil tersenyum, Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya dan menyatakan terima kasihnya. Jika bukan karena bantuan Grandmaster Ao Tuo hari ini, saya khawatir saya benar-benar harus berlari ke seluruh dunia untuk mencari ini, air mancur dingin roh es. Tidak banyak. Benda-benda ini hanya akan menjadi dekorasi jika ditempatkan dengan lelaki tua itu. Dengan kemampuannya, dia tidak akan bisa menggunakannya. Dengan memberi mereka kesempatan untuk berakhir di tangan seseorang yang membutuhkannya, dapat dianggap bahwa saya telah melakukan perbuatan baik. Ao Tuo tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tatapannya menyapu pria muda di depannya dan tidak bisa menahan untuk takjub di dalam hatinya. Setelah mengenal Gute selama bertahun-tahun, dia secara alami tahu bahwa lelaki tua itu tidak akan menyerah tanpa insentif. Awalnya, dia tidak memiliki banyak harapan saat dia memimpin Xiao Yan. Lagi pula, item langka dan unik apa yang bisa diambil oleh seorang alkemis yang baru saja mencapai tingkat 2? Namun, pemuda yang tersenyum di depannya secara pribadi telah memberitahu dia bahwa barang itu telah diamankan. Ini adalah sesuatu yang membuat Ao Tuo sangat penasaran. Dia penasaran seperti apa benda yang bisa menggerakkan monster pelit itu. Meski rasa ingin tahunya sedikit, Ao Tuo tidak mengajukan pertanyaan. Dia bukanlah seorang pemula yang baru saja meninggalkan rumahnya. Setelah berkutat selama bertahun-tahun, dia secara alami mengetahui beberapa aturan pertukaran. Oleh karena itu, meskipun hatinya penasaran seperti cakar kucing, dia dengan bijak memilih untuk menghindari pertanyaan ini. Karena Ao Tuo tidak bertanya, Xiao Yan tentu saja tidak akan menjawab. Dengan cara ini, keduanya mengerti satu sama lain saat mereka mengobrol dengan senyuman saat mereka berjalan keluar dari gedung yang berantakan dan aneh ini. Kamu masih membutuhkan inti monster peringkat 3. Setelah meninggalkan ruangan, Ao Tuo mendengar informasi yang tidak sengaja diungkapkan Xiao Yan. Dia memiringkan kepalanya dan mengajukan pertanyaan. Iya. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk sebelum berkata dengan lembut. Aku akan meninggalkan kota Black Rock hari ini dan menuju ke perbatasan timur Kekaisaran. Jadi saya perlu menyiapkan semua yang saya perlukan di sini. Pergi ke perbatasan Kekaisaran? Mendengar ini, Ao Tuo terdiam sejenak. Dia dengan cepat tersenyum dan mengangguk saat dia menyuarakan pikirannya. Mengapa kita tidak melakukan ini? Pertama-tama kamu akan menemaniku ke asosiasi alkemis untuk menunggu. Adapun inti monster peringkat 3 itu, saya akan mengirim seseorang untuk membantu Anda mendapatkan satu dari pelayan rumah lelang. Dengan cara ini, Anda dapat menghemat waktu yang Anda perlukan untuk pergi ke rumah lelang. Mendengar kata-kata tersebut, Xiao Yan merasakan keinginan untuk menerimanya. Dia tidak berpura-pura sebaliknya saat dia mengangguk sambil tersenyum. Kalau begitu aku akan merepotkan Grandmaster Ao Tuo. Heh, karena kamu telah terdaftar di Asosiasi Alkemis Kota Batu Hitam kami, kamu dapat dianggap sebagai salah satu dari kami.
Masalah kecil ini bukanlah apa-apa. Hao Tuo menggelengkan kepalanya dan menjawab sembarangan. Kata-kata Hao Tuo jelas memiliki tanda-tanda samar untuk mencoba menyanjung Xiao Yan. Mengenai ini, Xiao Yan hanya ragu sedikit sebelum menganggukkan kepalanya. Di Kekaisaran Jiamha, Asosiasi Alkemis tidak diragukan lagi adalah organisasi besar yang tidak akan kalah dari Sekte Awan Berkabut. Menjadi satu dengan mereka tidak akan merugikannya dengan cara apapun. Apalagi, jika dia perlu memperbaiki obat di masa depan, dia akan membutuhkan beberapa hal yang langka dan aneh. Ketika saatnya tiba, sistem pertukaran asosiasi alkemis sangat bisa diakses. Dengan demikian, Xiao Yan tidak terlalu tahan terhadap masalah ini. Tentu saja, alasan utama Xiao Yan setuju tanpa terlalu banyak keraguan adalah karena tidak terlalu banyak batasan di asosiasi alkemis. Selama hari-hari biasa, setiap orang mengerjakan barang mereka sendiri dan tidak mengganggu satu sama lain. Kadang-kadang ketika asosiasi alkemis membutuhkan bantuan, mereka mungkin membagikan undangan untuk meminta bantuan alkemis. Bantuan yang diberikan tentu saja tidak gratis. Setelah diselesaikan dengan benar, asosiasi akan memberikan kompensasi yang cukup besar. Segera setelah mereka berdua kembali ke asosiasi alkemis, Hao Tuo memberi perintah kepada seseorang untuk membantu Xiao Yan membeli inti monster peringkat 3 sebelum mengundang Xiao Yan ke ruang tamu untuk menunggu di sana dengan tenang. Di ruang tamu yang luas, Hao Tuo membawa secangkir teh dan meletakkannya di depan Xiao Yan. Dia berpikir dengan tenang beberapa saat sebelum tiba-tiba bertanya. Xiao Yan, berapa lama kamu berencana untuk menghabiskan perjalananmu ke perbatasan kekaisaran? Mungkin sekitar setengah tahun. Setengah tahun, mengetuk jarinya dengan lembut di atas meja, Hao Tuo tersenyum dan berkata. Setengah tahun kemudian, maukah kamu pergi ke ibu kota kerajaan Jiamha? Modal? Mendengar ini, Xiao Yan terdiam sejenak. Dia mengatupkan bibirnya erat-erat dan mengangguk. Dalam hatinya, dia dengan dingin berkata. Tentu saja saya akan pergi. Sekte Awan Berkabut berada tepat di luar ibu kota. Bagaimana saya tidak bisa pergi? Mendengar kata-kata Xiao Yan, senyuman di wajah Hao Tuo menjadi sedikit lebih jelas. Tatapan yang dia berikan pada Xiao Yan juga lebih lembut. Grandmaster Hao Tuo, apakah ada masalah? Melihat tingkah Hao Tuo, Xiao Yan merasa tidak wajar saat dia bertanya. Memang ada sesuatu. Menjawab sambil tersenyum. Mengangguk sambil tersenyum, Hao Tuo dengan lembut berkata. Setengah tahun kemudian, Grand Meeting Alkemis yang akan datang akan terjadi di ibu kota. Saya pikir jika Anda memiliki waktu luang, Anda dapat mengambil bagian di dalamnya. Itu akan sangat bermanfaat bagimu. Pertemuan besar Alkemis? Mendengar ini, wajah Xiao Yan jelas bingung. Selama pertemuan besar alkemis, tidak hanya akan ada banyak alkemis dari Kekaisaran Jiamha yang berpartisipasi, juga akan ada beberapa alkemis dari kerajaan lain di benua Douqi yang akan datang dan bergabung. Ini adalah acara hebat di kancah alkemis Kekaisaran Jiamha. Sangat disayangkan untuk melewatkannya. Oh. Jika kamu ingin bergabung ketika saatnya tiba, kamu dapat datang ke markas Asosiasi Alkemis Ibu Kota untuk menemukan Frank atau aku. Saat itu, kita semua akan berada di sana. Melihat minat dari wajah Xiao Yan, Hao Tuo berkata sambil tersenyum. Haha, baiklah. Jika saya bebas, saya pasti akan pergi dan melihatnya. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk, bisa dianggap bahwa dia menerima undangan Hao Tuo. Melihat Xiao Yan mengangguk setuju, Hao Tuo tersenyum dan mengangguk juga. Kemudian dia memberitahu Xiao Yan beberapa hal penting tentang pertemuan besar alkemis yang perlu diperhatikan oleh Xiao Yan. Selama mereka berdua berbicara, orang yang pergi ke rumah lelang untuk membeli peringkat 3 inti monster juga bergegas kembali. Dia dengan hormat menyerahkannya kepada Xiao Yan. Nilai peringkat 3 inti monster tidak akan lebih rendah dari 200.000. Namun, uang ini ditolak oleh Hao Tuo yang tersenyum. Dengan kekayaan dari asosiasi alkemis, menghabiskan sedikit uang ini benar-benar seperti setetes air di lautan. Ketika dihadapkan dengan peringkat 3 inti monster yang dia peroleh secara gratis, Xiao Yan hanya bisa menerimanya tanpa daya. Keduanya mengobrol lebih lama sebelum Xiao Yan akhirnya bangun dan mengucapkan selamat tinggal. Hari ini, dia akan meninggalkan kota Black Rock.
Sambil tersenyum, Ao Tuo melihat Xiao Yan keluar dari asosiasi alkemis. Dia melihat punggung Xiao Yan saat punggungnya perlahan menghilang sebelum dia tersenyum dan berbisik. Xiao Yan, aku akan menunggu di Grand Meeting Alkemis untukmu. Saya harap Anda bisa menunjukkan bakat Anda di adegan itu. Bab 173 selama penerbangan. Setelah berjalan keluar dari asosiasi alkemis, Xiao Yan melihat sekeliling sebelum melangkah ke tengah kota tempat perusahaan transportasi terbang berada. Setelah melewati beberapa jalan yang tidak dikenal dan menanyakan arah di sepanjang jalan, Xiao Yan akhirnya menemukan perusahaan transportasi terbang yang terletak di tengah-tengah ruang terbuka yang luas setelah 10 menit. Ada lebih dari 10 monster burung besar yang diparkir di alun-alun yang luas. Monster burung jenis ini dikenal sebagai burung bersayap tebal. Mereka tidak termasuk dalam klasifikasi binatang ajaib dan hanya burung. Mereka memiliki temperamen yang sangat lembut dan mudah dilatih oleh manusia. Namun, karena jumlah mereka yang kecil, biasanya dibutuhkan kekuatan kerajaan untuk menciptakan armada transportasi terbang semacam ini. Jenis burung bersayap tebal ini mungkin tidak sebanding dengan binatang ajaib tipe terbang dalam hal kecepatan, mereka masih memiliki daya tahan yang luar biasa. Selama salah satu dari mereka makan lengkap, ia bisa terbang dengan kecepatan tetap hingga 4 atau 5 hari. Kemampuannya untuk membawa beban juga luar biasa. Burung bersayap tebal yang sudah dewasa dapat dengan mudah membawa muatan hingga 5 atau 6 kali beratnya dan masih dapat terbang untuk jangka waktu yang lama. Burung bersayap tebal ini akan secara paksa diambil kembali oleh militer kekaisaran selama masa perang. Itu hanya akan dikembalikan ke publik saat perang usai. Jadi, di antara makhluk-makhluk itu, ada banyak yang pernah mengalami pertempuran. Saat Xiao Yan memasuki alun-alun, tangisan yang dilepaskan dipenuhi dengan kekuatan saat mereka dengan paksa mengalir ke telinganya, menyebabkan telinga Xiao Yan berdering ketika dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan keras sebelum mengangkatnya dan melihat sekeliling alun-alun yang ramai. Di samping setiap burung bersayap tebal, ada antrian panjang. Di tangga kayu di samping burung bersayap tebal, Xiao Yan bahkan bisa melihat seseorang berseragam mengumpulkan tiket naik pesawat. Setelah tertegun sebentar saat melihat pemandangan ini, Xiao Yan tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Dia menghentikan seorang pejalan kaki dan bertanya tentang di mana dia bisa membeli tiket sebelum menuju ke bagian tenggara alun-alun tempat loket tiket berada. Saat ini, ada antrian yang sangat panjang di depan konter tiket dan Xiao Yan hanya bisa mengantri tanpa daya sambil menunggu gilirannya. Selama penantiannya, suara bising di telinganya tidak pernah berhenti. Xiao Yan menggosok pelipisnya saat dia tiba-tiba iri pada dokter peri. Sekarang dia akhirnya tahu bahwa memiliki kuda terbang itu terlalu penting. Hanya dengan peluit bambu, benua Douki yang luas adalah miliknya untuk dijelajahi. Sialan, aku akan mendapatkan hewan peliharaan terbang di masa depan, mengepalkan giginya, Xiao Yan dengan kejam berkata di dalam hatinya. Tuan, Anda ingin bepergian kemana? Sementara Xiao Yan berpikir sendiri, suara seorang wanita terdengar dari depannya. Pikiran Xiao Yan sejenak kosong. Dia mengangkat kepalanya dan menyadari bahwa antrian sudah beres di depannya. Di belakang konter, ada seorang wanita cantik berseragam yang menggunakan senyum pekerjaannya saat dia bertanya padanya. Namun, Xiao Yan bisa melihat bahwa sepertinya ada ketidaksabaran di balik senyuman itu. Perbatasan Timur Kekaisaran. Kota yang paling dekat dengan Gurun Tager. Xiao Yan melirik wanita cantik di depannya saat dia berkata dengan lembut. Mendengar ini, wanita itu menyatukan bibirnya dan bergumam lembut pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia mengeluarkan tiket yang terbuat dari bulu khusus binatang ajaib. Namun, ketika dia hendak menyerahkan tiket ke Xiao Yan, tatapan tidak sabar yang berkeliaran tiba-tiba berhenti di lencana alkemis di depan dada Xiao Yan. Seketika, tangannya yang terulur tiba-tiba menjadi kaku. Dengan suara dan senyuman yang hati-hati, dia bertanya. Tuan, apakah Anda seorang alkemis? Ya, apakah ada masalah? Xiao Yan mengerutkan kening saat dia bertanya. Tidak sama sekali, tidak sama sekali. Hanya saja menurut peraturan kekaisaran, seorang alkemis bisa menikmati layanan perusahaan transportasi terbang secara gratis. Karena itu, tolong ikuti saya. Kami memiliki kuda terbang yang disiapkan khusus untuk para alkemis.
Melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya, wanita itu buru-buru menggelengkan kepalanya dan dengan hormat berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Xiao Yan sekali lagi terdiam. Sesaat kemudian, dia tidak bisa menahan nafas emosional. Identitas sebagai alkemis benar-benar agung sampai-sampai orang akan tercengang. Bahkan ketika sampai pada hal-hal kecil ini, kekaisaran telah memberi perintah untuk menguntungkan alkemis. Tidak heran banyak orang akan memasang wajah penuh hormat ketika mereka melihat seorang alkemis. Kelangkaan dan kemuliaan pendudukan ini jauh melampaui harapan Xiao Yan sebelumnya. Di bawah tatapan iri dan hormat yang mengelilinginya, Xiao Yan dengan lembut menepuk penguasa Xuan berat di punggungnya sebelum mengikuti wanita yang telah keluar dari konter. Dalam perjalanan, wanita yang sedikit cantik yang berjalan di depannya dengan sengaja atau tidak sengaja berulang kali mengguncang pinggangnya yang penuh dan sempit, membentuk lekuk tubuh yang seksi dan berapi-api. Meskipun wajahnya tidak luar biasa, itu masih cukup untuk menimbulkan rasa panas di perut bagian bawah seseorang ketika dikombinasikan dengan gaun seragam ketatnya. Berjalan di belakang, Xiao Yan samar-samar melirik sebelum menariknya. Dia tidak diperintah oleh keberaniannya, jadi dia tidak tertarik untuk terlibat dengan wanita yang bertindak dengan cara yang sedikit tidak sopan ini. Setelah berjalan melalui jalan setapak, binatang burung yang sangat besar yang sebesar burung bersayap tebal muncul di hadapan Xiao Yan. Menyapu pandangannya pada binatang burung besar yang tampak agak ganas ini, Xiao Yan sedikit terkejut saat menyadari bahwa ini sebenarnya adalah binatang ajaib yang terbang. Dari auranya, binatang itu tampaknya berada di peringkat 1 tetapi Xiao Yan bisa merasakan energi jenis angin yang mengalir di sekitar tubuhnya. Jelas, ini adalah Magic Beast terbang tipe angin, kecepatan terbang dari binatang ajaib semacam ini sangat cepat. Di belakang Magic Beast terbang, ada sebuah rumah kecil yang dibangun dengan kokoh di atasnya menggunakan kayu khusus. Jenis kayu ini sangat lincah namun kokoh. Namun, sangat sedikit yang tersedia. Bagian dalam rumah dibagi lagi menjadi beberapa ruangan kecil. Xiao Yan melirik ke rumah dan menemukan bahwa 2 kamar sudah ditempati. Dari jubah di tubuh mereka, mereka jelas semua adalah alkemis. Tuan, ini adalah binatang terbang yang akan menuju ke kota perbatasan timur, kota Gurun, dari Kekaisaran Jiama. Kota itu paling dekat dengan Gurun Tager. Berhenti di depan binatang ajaib terbang, wanita berseragam itu berkata dengan hormat. Iya. Mengangguk sedikit, Xiao Yan dengan lembut menginjak tanah, mendorong tubuhnya melayang ke punggung luas burung besar itu. Di bawah tatapan kesal dari belakangnya, dia memasuki salah satu ruangan kosong. Mengambil binatang terbang jenis ini untuk pertama kalinya, Xiao Yan tentu saja tidak tahu bahwa sebagai seorang alkemis agung, dia memenuhi syarat untuk menikmati layanan pribadi berstandar tinggi. Adapun apa yang dimaksud dengan layanan pribadi, pria manapun akan mengerti. Alasan tindakan wanita di sepanjang jalan adalah karena dia berharap Xiao Yan akan memilihnya menjadi pelayan wanita yang menemaninya selama perjalanan. Sayangnya, Xiao Yan tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu, jadi, kasih sayangnya secara alami diabaikan. Tidak lama setelah Xiao Yan menaiki Flying Beast, alkemis lain juga menaikinya. Setelah menunggu sedikit lebih lama, Xiao Yan akhirnya merasakan binatang terbang besar itu perlahan mengepakkan sayapnya. Benang energi tipe angin juga mulai menyelimuti bagian bawah binatang itu dan mengangkat tubuh besarnya ke langit. Setelah teriakan tajam, binatang terbang, di bawah kendali Beast Trainer, tiba-tiba melesat ke langit dan mulai terbang cepat menuju wilayah timur Kekaisaran Jiamha. Duduk di dekat jendela di kamar, Xiao Yan menyaksikan kabut tipis awan terbang melewatinya. Dari ingatannya yang dalam, kata pesawat yang agak jauh tiba-tiba muncul di benaknya. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, membuang pikiran itu dari benaknya. Xiao Yan duduk bersila di kursi dan secara bertahap memasuki mode pelatihan. Ada jarak yang cukup jauh dari Black Rock City ke tepi tubuh kekaisaran. Bahkan dengan kecepatan binatang ajaib terbang ini, setidaknya dibutuhkan 3 hari penerbangan sebelum mereka bisa mencapai perbatasan. Jadi, Xiao Yan tidak mau membuang banyak waktu. Langit cerah perlahan menjadi gelap ketika Xiao Yan, yang sedang berlatih, tiba-tiba terbangun oleh banyak suara aneh. Perlahan membuka matanya, Xiao Yan melihat bahwa batu cahaya bulan di dalam kamarnya sudah mulai mengeluarkan cahaya redup, mengusir kegelapan malam dari ruangan itu.
Xiao Yan dengan lembut melepaskan udara feses dari mulutnya dan tanpa daya melihat ruangan di sebelah kirinya. Dari dalamnya, suara terengah-engah seorang pria dan erangan menggoda dari seorang wanita tak henti-hentinya mengalir ke dalam pikirannya seperti suara setan. Sial, Xiao Yan dengan lembut memarahi. Dia tiba-tiba mengerti mengapa wanita hari ini berulang kali bergoyang di depannya. Sebenarnya ada layanan seperti itu. Menggelengkan kepalanya tanpa daya, Xiao Yan tidak berani melanjutkan pelatihan dalam situasi seperti itu. Dia menghela nafas dan mengeluarkan esens teratai darah. Roh es Blazing Grass, dan peringkat 3 inti monster dari cincin penyimpanannya. Dia dengan hati-hati dan lembut menempatkannya di atas meja sebelum mengetuk cincin hitam pekat. Seketika, Yao Lao dengan goyah melayang keluar. Mengapa? Apakah Anda ingin menyempurnakan pil teratai darah sekarang? Kata Yao Lao sambil tersenyum saat dia melirik ketiga jenis bahan di atas meja. Ya, mari kita persiapkan lebih awal. Lagi pula, bukankah guru mengatakan saat itu bahwa jika keberuntungan saya baik, saya dapat tiba-tiba menemukan api surgawi, kapan saja? Xiao Yan menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Mendengar ini, Yao Lao juga tersenyum tapi dia tidak menolak, dia melayang ke depan meja dan menganggukkan kepalanya. Sambil tersenyum, dia berkata, "Itu bagus. Pil teratai darah, ini adalah pil obat tingkat tinggi yang dapat dianggap telah memasuki tingkat 5. Waktu yang dibutuhkan untuk memperbaikinya sekitar 2 hari. Karena sekarang kita bebas, mari manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya." Pil obat tingkat 5. Mendengar ini, Xiao Yan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pil teratai darah ini benar-benar telah mencapai tingkat ini. Tingkat 5 obat. Secara keseluruhan Kekaisaran Mahajia, kemungkinan hanya Raja Pil Guheh yang bisa memperbaikinya. Perhatikan baik-baik. Melihat bagaimana pil obat tingkat tinggi disempurnakan akan sangat bermanfaat bagi Anda. Setelah mengingatkan Xiao Yan, Yao Lao perlahan mengulurkan tangannya. Seketika, nyala api putih tebal melengkung ke atas dari telapak tangannya. Melihat kumpulan api putih tebal itu, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menjilat bibirnya. Ini salah satu api surgawi yang telah dia habiskan berhari-hari dan malam-malam diidamkan. Yao Lao menatap kosong ke arah api putih di tangannya. Dia menunggu sampai secara bertahap naik sebelum melepaskan seteguk udara. Setelah itu, dia melemparkan inti monster peringkat 3 ke dalamnya. Proses pemurnian pil teratai darah secara resmi dimulai tinggi di langit. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 174 Pembunuhan yang disebabkan oleh pil obat tingkat 5. Xiao Yan menghabiskan 3 hari perjalanan terbang dengan burung terbang di romnya sendiri. Meski ada 2 perhentian selama perjalanan untuk beristirahat, dia tidak melangkah keluar. Sebaliknya, dia terus berada di kamarnya, dengan cermat menyerap semua langkah yang diambil Yao Lao saat memurnikan pil obat ke dalam pikirannya. Kali ini, Yao Lao membutuhkan waktu 2,5 hari untuk menyempurnakan obatnya. Hasil ini hanya dicapai di bawah prasyarat Yao Lao memiliki bantuan api surgawi. Dari sini, dapat dilihat bahwa jika alkemis biasa bermaksud untuk berhasil memperbaiki pil teratai darah ini, tidak mungkin tanpa jangka waktu lebih dari 10 hari. Setelah mengamati seluruh proses Yao Lao menyempurnakan pil obat tingkat 5, Xiao Yan merasa bahwa dia telah memperoleh cukup banyak. Pada saat yang sama, dia juga menyadari bahwa kemampuannya untuk mengendalikan api dan hal-hal terkait alkimia lainnya yang dia banggakan tidak ada apa-apanya di depan alkemis Grand Master sejati. Ambil contoh proses pemurnian pil teratai darah. Meskipun hanya ada 3 bahan, proses kompleks yang terlibat menyebabkan Xiao Yan menghisap lidahnya karena terkejut. Xiao Yan telah memikirkannya di dalam hatinya. Jika itu dia mungkin telah mengubah ramuan obat menjadi tumpukan abu saat memurnikan bahan pertama. Dari dalam ruangan kecil, awan di luar terbang dengan kecepatan tinggi. Setelah 2 hari yang panjang dikalsinasi oleh api surgawi, pil obat bundar berwarna merah darah seukuran mata naga sedang berputar-putar saat itu berputar dengan cepat beberapa inci di atas telapak tangan Yao Lao. Dari kilau permukaannya, itu jelas telah mencapai tahap terakhir berkumpul dan mengeras menjadi pil. Menjilat bibirnya, Xiao Yan memijat kakinya yang mati rasa. Tatapannya secara acak melayang keluar jendela dan merasa bahwa udara tiba-tiba menjadi jauh lebih hangat.
Apakah kita sudah sampai? Xiao Yan mengusap mata panda hitamnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengusap lehernya sebelum mengalihkan pandangannya sekali lagi ke arah Yao Lao yang berada di atas meja. Meski telah menghabiskan 2 hari tanpa istirahat, ekspresi Yao Lao masih tetap setenang sebelumnya. Seolah-olah waktu yang lama menyia-nyiakan energinya ini tidak membuatnya lelah. Pil obat akan segera terbentuk. Saat Xiao Yan sedang mengagumi hatinya, Yao Lao tiba-tiba berkata dengan suara yang lemah. Mendengar ini, Xiao Yan buru-buru mengeluarkan botol giok pemerah piti bermutu tinggi. Setelah itu, dia dengan hati-hati meletakkannya di atas meja dan mundur beberapa langkah. Melirik botol giok di atas meja, Yao Lao menganggukkan kepalanya. Telapak tangannya bergetar sedikit dan api putih tebal yang pekat naik, benar-benar mengelilingi pil obat berwarna darah. Api putih yang tebal dengan cepat menggeliat beberapa kali saat fluktuasi energi yang ganas tiba-tiba bergelombang dari dalam api. Sesaat kemudian, itu tersebar keluar dari rumah kecil seperti riak. Ketika riak energi ini menyebar, Magic Beast tipe terbang yang berada di tengah-tengah terbang terkejut olehnya. Seketika, tubuhnya yang besar bergetar dan bergetar beberapa kali saat teriakan elang terdengar di udara. Merasakan riak energi yang tiba-tiba ini dan perubahan pada binatang ajaib tipe terbang, wajah Xiao Yan sedikit berubah. Pada saat yang sama, pil medis berwarna darah yang terbentuk tiba-tiba mengeluarkan aroma obat yang sangat pekat. Aroma obat juga membawa warna merah samar saat keluar dari ruangan dan akhirnya menyelimuti rumah kecil itu. Ini fenomena yang akan terjadi ketika pil obat tingkat 4 ke atas terbentuk. Jagalah pintunya. Beri aku waktu beberapa menit untuk menyelesaikan pil dengan tenang. Yao Lao berkata dengan muram saat dia menatap api di telapak tangannya tanpa mengubah ekspresi. Hati-hati dengan alkemis yang bepergian dengan kita. Iya. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dengan serius. Pada saat bau aneh dikeluarkan, dia telah menemukan bahwa ada keributan di beberapa ruangan lain pada binatang burung besar ini. Pil obat tingkat 4 ke atas memiliki daya tarik yang fatal bagi banyak orang. Beberapa bahkan rela mempertaruhkan nyawa untuk mendapatkannya. Dengan telapak tangannya memegang erat penguasa Xuan berat di punggungnya, Xiao Yan berbalik dan membuka pintu. Dia kemudian keluar dengan wajah tanpa ekspresi. Pada saat yang sama, dia dengan kasar menutup pintu dengan satu tangan. Tidak lama setelah dia berdiri di depan pintu, 4 sosok manusia dari 4 kamar lainnya bergegas keluar tanpa berpakaian layak. Tatapan mereka menyapu koridor dan akhirnya mendarat di Xiao Yan yang mengenakan wajah yang tampak acuh tak acuh. Keempat tatapan pertama menyapu lencana alkemis tingkat 2 di dada Xiao Yan sebelum kejutan melintas di mata mereka. Mereka bertukar pandangan yang tersembunyi dengan makna. Saat keempat pria itu menimbang Xiao Yan juga secara kasar melirik mereka berempat. Di antara keempatnya, ada seorang pria tua dan 3 pria paruh baya yang berusia 30-an. Di dada lelaki tua itu ada lencana alkemis tingkat 3. 2 lainnya adalah alkemis tingkat 2, tingkat yang sama dengan Xiao Yan. Yang terakhir adalah alkemis tingkat 1. Keke, teman muda, saya halang. Orang tua itu menatap benang aroma merah muda yang mengalir keluar dari ruangan di belakang Xiao Yan. Matanya menyipit dan keserakahan muncul. Setelah dia batuk 2 kali, dia perlahan mendekati Xiao Yan dan berkata dengan suara ramah. Melirik pria tua bernama Halang ini dengan tatapan tanpa emosi, Xiao Yan tidak menjawab tetapi telapak tangan yang memegang penguasa Xuan berat semakin menegang. Keke, teman muda. Apakah riak energi yang tiba-tiba muncul barusan berasal dari sini? Kami tidak punya niat lain. Yang ingin kami lakukan hanyalah menanyakan. Keke, bagaimanapun juga, kita semua berada 1000 meter di langit. Jika sesuatu terjadi, kita semua akan dibunuh. Mengabaikan sikap dingin Xiao Yan, lelaki tua itu terus tersenyum saat berkata. Tepat sekali. Adik kecil, kita semua bisa dikatakan berada di perahu yang sama. Tolong jangan membuat sesuatu yang sedikit berbahaya. Kalau tidak, tidak menguntungkan kita semua di sini. Seorang alkemis tingkat 2 juga memberikan senyum dangkal saat dia datang. Tatapannya secara tidak jelas menyapu ruangan kecil itu saat jakunnya bergetar sedikit. Melihat bahwa keduanya telah mengucapkan kata-kata seperti itu, 2 pria paruh baya lainnya juga bergerak maju, tidak mau ditinggalkan. Suara kolektif mereka bergema satu sama lain.
Saat mereka mengulangi apa yang telah dikatakan, mereka bahkan menyarankan untuk memasuki ruangan untuk melakukan pemeriksaan. Guru saya di dalam sedang memurnikan pil obat. Kalian semua adalah orang-orang yang bijaksana, jadi tidak perlu berpura-pura menjadi bodoh di depanku. Kami tidak akan mempengaruhi penerbangan burung terbang. Tolong beri saya wajah dan kembali ke kamar Anda. Jangan mengganggu secara acak. Kalau tidak, kata Xiao Yan dengan suara tebal saat dia melirik 4 orang di depannya yang jelas memiliki niat buruk. Teman muda benar-benar tahu bagaimana bercanda. Kami tidak punya niat seperti itu. Seperti yang Anda ketahui, kita semua tidak mampu menanggung akibatnya jika sesuatu terjadi ribuan meter di udara. Selain itu, karena Anda dan guru Anda telah memilih untuk mengambil binatang burung terbang, wajar jika Anda belum mencapai tahap di mana douki Anda dapat berubah menjadi sayap. Jika sesuatu terjadi, orang tua bernama Halang itu berkata dengan wajah penuh senyum. Senyumannya mungkin tenang tapi tidak bisa menyembunyikan keserakahan dan kekejamannya. Meskipun dia jelas mengerti bahwa alkemis misterius di sana tidak akan menjadi tingkat yang lebih rendah darinya, pihak lain jelas sedang dalam proses penyulingan obat. Selama ini, mengalihkan perhatian adalah hal yang tabu. Jika seseorang tidak dalam kondisi terbaiknya, merusak pil obat adalah masalah kecil dan mudah. Dalam kasus serangan balik, itu mungkin mengakibatkan penyuling menjadi lumpuh. Inilah alasan mengapa Halang memiliki keberanian seperti itu. Adik kecil, kami hanya ingin masuk dan memastikan sendiri. Kami tidak akan membuat masalah. Tolong minggir. Pria paruh baya tingkat 2 juga tahu bahwa sekarang adalah kesempatan terbaik sehingga dia tidak berani menyeret masalah ini. Dia mengambil langkah maju, menyembunyikan douki di telapak tangannya dan mendorong Xiao Yan. Nyah. Melihat tindakan berani orang ini, ekspresi Xiao Yan menjadi dingin. Telapak tangannya tiba-tiba menegang dan nyala api berwarna ungu langsung melonjak. Membawa kekuatan yang ganas, tangannya meninju pria paruh baya itu sebelum yang terakhir bisa bertahan. Bang! Suara teredam terdengar. Xiao Yan buru-buru melangkah mundur sampai dia menempelkan dirinya dengan erat di pintu kamar sebelum dia menenangkan tubuhnya. Kekuatan Xiao Yan saat ini hanyalah dousi biasa sementara pria besar itu sudah lama memasuki level bintang 3 dousi. Meskipun Xiao Yan berhasil unggul dengan mengandalkan api ungu douki miliknya, mendapatkan kemenangan tidaklah mudah. Setelah menerima serangan Xiao Yan, alkemis tingkat 2 itu juga mundur beberapa langkah cepat. Namun, dia tiba-tiba meraih tinjunya dan mengeluarkan tangisan yang menyakitkan. 3 lainnya melirik dan terkejut menemukan bahwa tinju orang itu benar-benar menjadi merah total. Ada juga tanda samar darah merembes keluar. Itu sangat menakutkan. Api surgawi? Tidak. Bocah ini agak aneh. Menyerang. Teagu. Pil obat di dalamnya akan dimurnikan sepenuhnya. Melihat api ungu naik di tangan Xiao Yan, ekspresi pria tua itu berubah. Dia kemudian berbalik dan memerintahkan alkemis tingkat 2 lainnya. Dari kelihatannya, lelaki tua itu sepertinya mengenal alkemis tingkat 2 itu. Mendengar teriakan lelaki tua itu, lelaki paruh baya yang kekuatannya jelas lebih besar dari alkemis tingkat 2 sebelumnya menganggukkan kepalanya. Dia mengambil langkah maju dan melemparkan tendangan terbang ke Xiao Yan dengan kaki kanannya. Di kakinya, ada douki berwarna kuning tua pekat dan suara angin yang menyertainya. Wajah Xiao Yan menjadi serius. Sialan! Memarahi dengan marah di dalam hatinya, Xiao Yan tiba-tiba menarik penguasa Xuan berat dari punggungnya. Dia memutar telapak tangannya dan menyimpannya ke dalam ring penyimpanan. Pada saat yang sama, kakinya dengan keras menginjak tanah saat dia membungkukkan tubuhnya. Akhirnya, dia tiba-tiba menembak ke arah pria paruh baya itu. Ledakan oktan! Xiao Yan tiba-tiba berteriak dengan dingin di dalam hatinya. Tangan kanannya mengencang dan terlempar ke depan. Kekuatan menakutkan itu sebenarnya menciptakan banyak gelombang suara. Bang! Tinju dan kaki saling bertabrakan dengan keras. Di bawah kekuatan serangan penuh Xiao Yan, pria paruh baya, yang tidak meremehkan Xiao Yan meskipun levelnya rendah, dengan kejam dikirim terbang oleh kekuatan menakutkan yang terkandung dalam tinju Xiao Yan. Bang! Pria paruh baya itu dengan kasar menabrak salah satu kamar. Segera, serbuk gergaji berserakan dan ruangan kecil itu hancur.
Di bagian belakang ruangan, langit biru dan awan pucat di luar terlihat. Melihat wajah pucat dari pria paruh baya yang berhenti di sudut punggung burung terbang, kilatan mengerikan melintas di mata Xiao Yan. Dia akan meluncurkan serangan cepat lainnya untuk melemparkan orang itu dari punggung burung ketika tawa kemenangan, dingin, terdengar dari belakangnya, menyebabkan jantungnya menjadi khawatir. Dia tiba-tiba menoleh dan menemukan bahwa lelaki tua berwajah dingin itu sudah muncul di depan pintu. Yang terakhir memiringkan kepalanya dan menyeringai pada Xiao Yan dengan sombong saat dia berkata dengan cara yang mengerikan. "Bocah! Begitu aku menghabisi yang di dalam, aku akan menjatuhkanmu." Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, lelaki tua itu meninju pintu kayu itu. Seketika, pecahan kayu melesat ke segala arah sementara pintu kamar meledak di bawah tawa lelaki tua itu. Wajah lelaki tua itu dipenuhi dengan senyuman saat dia dengan ceroboh menyingkirkan beberapa pecahan kayu yang menembaki dirinya. Dia baru saja melangkah ke ruangan ketika hantu seperti bayangan aneh muncul di depannya seperti hantu. Sebuah lengan yang sangat tua terulur seperti kilat dan mencengkeram leher lelaki tua itu. "Kamu ingin menghabisiku?" Suara samar terdengar di samping telinga lelaki tua itu, menyebabkan mata lelaki tua yang bingung itu tiba-tiba menyusut. Bab 175 Kedatangan. Mendengar suara tua yang terdengar dari dalam ruangan, Xiao Yan menghela nafas lega. Orang tua yang baru saja bergegas ke kamar perlahan mundur. Saat ini, orang bisa melihat telapak tangan yang tampak agak tua di lehernya. Seperti cakar elang, itu terkunci erat di tenggorokannya. Ekspresi Halang agak kaget saat dia menatap pria tua yang acuh tak acuh di depannya. Sebagian alasan dia ditangkap adalah karena dia tidak siap. Namun, ketika telapak tangan pria itu terkunci di tenggorokannya, Halang menyadari bahwa douki yang awalnya mengalir cepat di tubuhnya tampaknya telah terikat dan telah berubah menjadi aliran dengan kecepatan seperti kura-kura. Terlepas dari berapa banyak usaha yang dia lakukan untuk mempercepatnya, douki tetap ringan, tanpa kekuatan apapun. Pada titik ini, terlepas dari betapa bodohnya Halang, dia juga dapat memahami bahwa lelaki tua di depannya bukanlah seseorang yang hanya sedikit lebih kuat darinya seperti yang dia pikirkan. Dari tangan menakutkan pihak lain, kekuatan ini setidaknya melebihi Halang lebih dari 2 kelas. Ya Tuhan, kekuatan orang tua ini jelas telah mencapai tahap di mana doukinya bisa berubah menjadi wings. Mengapa dia masih mengambil jenis binatang terbang yang kecepatannya jauh lebih lambat? Halang sedih meratap di dalam hatinya. Dengan susah payah, dia mencoba menggerakkan tenggorokannya dan berkata dengan suara parau. "Tuan, kami tidak bermaksud menyinggung perasaanmu. Hanya saja kami ingin memastikan keselamatan kami." Yaula menatapnya dengan acuh tak acuh. Tangan kanannya melambai dan botol giok pemerah pipi muncul di tangannya. Dari dalam botol tembus cahaya itu, orang bisa melihat pil obat berwarna merah darah seukuran mata naga berputar-putar. "Kamu menginginkannya, kan?" Mengayunkan botol giok di tangannya, Yao Lao tersenyum dan berkata dengan lembut. Melihat Halang yang dengan mudah ditundukkan oleh Yao Lao tanpa kemampuan untuk membalas, ekspresi 3 pria paruh baya lainnya dipenuhi dengan ketakutan. Mereka mundur beberapa langkah ketakutan dan hati mereka mulai merasa tidak nyaman. Setelah keserakahan perlahan-lahan mundur dari pikiran mereka, mereka akhirnya menyadari betapa bodohnya tindakan mereka. Pak, Anda pasti bercanda. Kami tidak akan berani mengambil sesuatu dari Anda. Seandainya kami tidak takut gelombang energi dari sebelumnya akan menghalangi penerbangan kami pasti tidak akan mengganggu Anda. Halang tertawa kering saat matanya berputar dan dia menelan ludahnya. Ini bukan apa yang kamu katakan barusan. Xiao Yan datang ke sisi pintu kamar dan bersandar ke dinding kayu. Dia dengan tebal melirik Halang saat dia mengejek. Sebelumnya aku hanya bercanda. Halang tertawa datar. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan kilatan cahaya merusak matanya. Dia menurunkan lengan bajunya sedikit dan sekantong kecil bubuk berwarna hitam berguling dari lengan bajunya ke telapak tangannya. Awalnya, saya tidak ingin membunuh. Tapi karena kau mencari kematian, maka aku akan melupakannya. Tepat saat bubuk di tangan Halang akan berserakan, Yao Lao menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman dingin. Api putih tebal tiba-tiba muncul di telapak tangan yang mencengkeram leher Halang.
Sama seperti api putih yang pekat menyentuh kulit He Lang, rasa sakit yang mengerikan menyebabkan dia tiba-tiba melebarkan matanya. Tubuhnya menegang seperti pegas. Mengikuti lengkingan darah yang melengking, seluruh tubuhnya benar-benar ditelan oleh nyala api putih dalam hitungan detik. Mendesis. Melihat bahwa He Lang berubah menjadi tumpukan abu hitam dalam sekejap mata, semua orang yang hadir, termasuk Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menghirup udara dingin. Apakah ini kekuatan dari api surgawi? Merasa sedikit terkejut saat menyaksikan adegan itu, hati Xiao Yan berada dalam kekacauan yang mengerikan. Yao Lao telah menggunakan api surgawi untuk membunuh seseorang di Wutan Cit, tetapi kekuatan Liu Shi pada saat itu hanya dari Duo Uze. Dengan demikian, Xiao Yan tidak bisa merasakan kedalaman ekstrimnya. Namun, orang di depannya yang telah bertahan dalam api surgawi selama beberapa detik adalah Dado Uzi sejati. Api surgawi, tidak heran begitu banyak orang yang mau mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendapatkannya. Kekuatan semacam ini. Cek, memang menarik. Xiao Yan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia harus mengakui bahwa setelah mengalami kekuatan api surgawi, harapannya untuk mendapatkannya tumbuh jauh lebih padat. Setelah melirik abu di tanah, Yao Lao melambaikan lengan bajunya. Angin sepoi-sepoi bertiup-bertiup dan mengikis lantai hingga bersih. Dia melemparkan botol giok ke Xiao Yan sebelum dengan lembut menepuk tangannya. Xiao Yan dengan hati-hati menerima botol giok yang berisi pil teratai darah, dan menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya. Dia menghela nafas lega dan mengangkat kepalanya. Melirik ketiga pria paruh baya berwajah pucat dengan niat buruk, dia tersenyum dan bertanya. Guru, bagaimana kita menangani mereka? Karena mereka memiliki tekad untuk merampok obat dan membunuh orang, wajar jika mereka tahu berapa harga yang harus mereka bayar jika gagal. Kata Yao Lao dengan lembut. Dia mengangkat matanya dan menatap mereka bertiga. Membalik tangannya, nyala api putih yang tebal sekali lagi naik. Apakah kamu ingin melompat sendiri? Mendengar kata-kata acuh tak acuh Yao Lao, ketiga pria itu membungkam tubuh mereka. Wajah mereka dipenuhi ketakutan saat mereka menurunkan tangan dan melirik ke tanah yang jaraknya lebih dari 1000 meter. Tumit mereka tidak berhenti menggigil. Xiao Yan melipat tangannya dan dengan dingin memperhatikan ketiga pria yang turun ke dalam teror dan keputusasaan. Hatinya tidak merasa kasihan. Dia tahu bahwa jika peran mereka dibalik, orang-orang ini pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan dan membunuh mereka berdua. Karena pihak lain tidak berniat untuk menunjukkan belas kasihan, Xiao Yan juga bisa untuk sementara waktu membungkam perasaannya dan menghadapinya. Tanpa mengangkat kepalanya untuk melihat ekspresi ketakutan mereka bertiga, jari Yao Lao perlahan menjentik. Banyak benang api putih pucat terus naik dari telapak tangannya dan tersebar. Suasana menyedihkan berlanjut sesaat. Pria parubaya yang hanya seorang alkemis tingkat 1 akhirnya tidak bisa menahan tekanan atmosfer ini. Setelah raungan yang menindas, doukinya menutupi tubuhnya. Kemudian dia mengungkapkan keganasannya saat dia menyerang Xiao Yan, berniat membunuh. Tampaknya dia belum sepenuhnya kehilangan alasannya karena dia masih tahu bagaimana memilih target yang lebih lembut untuk diserang. Setelah pria parubaya ini membalas dengan menyerang, salah satu alkemis tingkat 2 lainnya juga tiba-tiba mengeluarkan pedang panjang dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia mengeluarkan teriakan yang dipenuhi dengan kekuatan saat dia juga menyerang Xiao Yan dengan ganas. Di dalam hatinya dia tahu bahwa selama dia bisa menangkap Xiao Yan hidup-hidup dan membawanya sebagai sandera, dia akan bisa mempertahankan hidupnya hari ini. Mengabaikan dua pria yang menerkam, Yao Lao terdiam sejenak sebelum dia menjentikkan jarinya. Benang api berwarna putih ditembakkan dari telapak tangannya dan seperti anak panah, ditembakkan melalui tubuh alkemis tingkat 1 itu dengan cara seperti kilat. Seketika, itu membakar yang terakhir menjadi abu. Setelah membunuh seorang alkemis tingkat 1 seperti membunuh ayam, jari Yao Lao sekali lagi menjentikkan ke arah alkemis tingkat 2 yang menerkam ke depan. Namun, suara teredam lembut menyebabkan jarinya tiba-tiba berhenti. Alis lamanya bergerak-gerak saat dia mengangkat kepalanya dengan penuh minat. Engah! Saat ini, tubuh alkemis tingkat 2 yang bergegas menuju Xiao Yan tiba-tiba membeku di tempat. Dia dengan keras memuntahkan seteguk darah segar berwarna merah cerah.
Perlahan menurunkan kepalanya, dia melihat pisau dingin yang terkontaminasi oleh darah segar yang menyilaukan telah menembus dadanya. Kamu, berbalik dengan susah payah, alkemis tingkat 2 itu menatap tajam ke arah rekannya yang tiba-tiba menyerangnya. Dia mengutuk dengan suara serak. Kamu, juga akan mati di sini. Pasti, tidak bisa lepas. Dia tidak akan membiarkanmu pergi. Mendengar ini, alkemis tingkat 2 yang ekspresinya sedikit gila itu, sekali lagi mendorong pedang panjang di tangannya lebih dalam. Setelah itu, dia tiba-tiba menariknya keluar. Darah segar berceceran dan menutupi seluruh tubuhnya. Melihat rekannya yang tubuhnya berangsur-angsur jatuh, alkemis tingkat 2 itu dengan keras menarik napas dalam-dalam. Dia tiba-tiba berbalik dan berteriak kepada Yao Lao. Tuan, saya bersedia mengikuti Anda. Yang saya minta adalah Anda membiarkan saya hidup. Xiao Yan diam-diam menyaksikan adegan pembunuhan rekan yang agak brutal yang terjadi di depannya. Beberapa saat kemudian, dia menghela napas dengan lembut. Ini adalah ekstremitas kepribadian manusia. Jika Anda menghadapi situasi tanpa harapan di masa depan, jangan menunjukkan punggung Anda kepada orang yang tidak dapat Anda percayai. Karena kau tidak pernah tahu jika pedang yang tidak kau duga akan menusuk dadamu. Mengabaikan wajah menjilat dari alkemis tingkat 2 yang mencoba masuk ke dalam buku bagusnya, Yao Lao memiringkan kepalanya, menatap Xiao Yan dan berkata dengan lembut. Mengencangkan tinjunya, Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Adegan yang dimainkan secara langsung di depannya membuatnya menjadi jauh lebih berhati-hati. Orang ini, kamu dapat melakukan apa yang kamu inginkan. Saya tidak membutuhkan pengikut seperti ini. Perlahan berbalik, Yao Lao masuk ke kamar. Semua yang dia tinggalkan Xiao Yan hanyalah kata-kata yang tidak jelas. Mengangguk, Xiao Yan menarik napas. Senyuman sedingin es muncul di wajahnya. Beberapa saat setelah memasuki ruangan, Yao Lao mendengar suara teredam dari luar. Dia mengangguk dan menjentikkan jarinya. Nyala api putih pucat yang naik di ujung jarinya secara bertahap menghilang. Kraak! Xiao Yan membuka pintu dan masuk. Pada saat itu, tubuhnya berbau sedikit darah. Melihat Yao Lao menoleh, Xiao Yan mengangkat bahunya dan tersenyum. Jika aku meninggalkan orang seperti itu di sisiku, akan sulit untuk mengatakan kapan dia akan berubah warna. Jadi, saya menendangnya. Ah! Secara acak menganggukkan kepalanya, pandangan Yao Lao melewati jendela dan mengamati daratan yang jauh di mana itu ditutupi dengan warna kuning keemasan. Dia tersenyum dan berkata, kami mencapai gurun Tager. Ayo pergi, kita akan terbang sendiri untuk jarak yang tersisa. Kalau tidak, mungkin ada gangguan yang tidak perlu karena 4 alkemis yang hilang saat burung terbang ini turun, menunda kedatangan kita. Setelah mengucapkan kata-kata itu, tubuh Yao Lao bergoyang, berubah menjadi sekelompok cahaya dan dituangkan ke dalam cincin di jari Xiao Yan. Pada saat yang sama, sayap awan ungu yang menempel erat di punggung Xiao Yan juga memanjang dengan suara desir. Sedikit mengepakkan sayap awan ungu di punggungnya. Xiao Yan membuka jendela dan melompat ke bawah. Suara angin kencang menyapu telinganya saat sepasang sayap Xiao Yan mengepak dan douki berwarna ungu secara bertahap menutupi tubuhnya. Mengangkat kepalanya, dia melihat binatang ajaib burung terbang yang mengepakkan sayap besar berbulu di jarak yang dekat. Dia tersenyum tipis. Setelah diam sejenak, kecepatan terbangnya tiba-tiba meningkat saat dia berubah menjadi cahaya berwarna ungu dan dengan cepat menyalip Flying Bird Magic Beast itu. Di langit yang jauh, aliran cahaya berwarna ungu langsung meluncur melintasi cakrawala seolah sedang mengejar bintang dan bulan. Dia menghadapi kota kuning kotor yang berdiri di gurun kuning keemasan dan terbang cepat ke arahnya. Kota yang kaku itu semakin dekat. Banyak bau gelombang panas datang ke arahnya. Dia menyipitkan matanya dan menatap ke wilayah kuning keemasan di mana perbatasannya tidak bisa dilihat. Xiao Yan menghela nafas lembut. Tempat latihan terakhir, Gurun Tager. Aku akhirnya sampai. Bersambung ke episode 35. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.